You lihat di beberapa negara yang sudah mengalami hyperinflasi. Ini kita omong kayak, let's say, Argentina beberapa tahun yang lalu, atau di Lebanon beberapa tahun lalu juga terjadi, atau di Venezuela juga sempat terjadi. Setiap kali ada hyperinflasi, karena biaya hidup jadi segitu impossible, gak bisa, beli telur aja juga susah, right? Ya orang udah lupa hukum, bodoh amat, curi harus curi. Nah ini aku bukan suruh kalian ya, tapi ini realitas secara historis memang seperti begini. Dan kalau sampai itu terjadi, orang lupa hukum, amit-amit. Amit-amit, semua orang Indonesia mesti baik-baik aja, mesti bisa, kayak kekeluargaan, ada feelings, mesti bisa hormati masing-masing orang ya. Tapi kalau kita lihat historinya Indonesia aja, masih ingat 97 apa yang terjadi? Ini aku bukan minta terjadi ulang, bukan gitu. Tapi hal seperti gini bisa terjadi. Dan baiknya itu begini, kalau kamu menganggap apa yang lagi saya sampaikan sekarang dengan serius, ya baiknya kamu ada persiapan. Dongkrakin penghasilan, cari tahu gimana caranya, work hard, berusaha keras, tapi berusaha secara intelektual juga, pakai sistem, pakai AI, pakai strategi, Dan kalau nggak sampai terjadi, wong kamu udah makin kaya, nggak ada ruginya, makin seneng. Itu kalau teori ini, krisisnya nggak terjadi sama sekali. Tapi kalau sampai terjadi, apa yang disampaikan sekarang dan tindakan yang Anda ambil 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dari sekarang, bisa jadi menyelamatkan jiwa Anda, jiwa keluarga Anda. Ini aku ngomong secara skenario terburuk. Nah, apa yang harus dilakukan? Menurut saya, yang pertama, cash flow, naikin cash flow. Entah itu kamu jual asetmu atau gimana, itu mungkin bisa opsi. Tapi the best option, dongkrakin bisnis penghasilan. Okay. Sudah ada penghasilan yang lebih tinggi, okay. Nah di sini tergantung skala. Kalau skala kamu sudah di level yang mana seperti saya, bisa ada pilihan mau campur aduk aset dan lain-lain. Salah satu jenis aset yang menurut saya belum dihargai sama masyarakat adalah aset lahan yang produktif yang bisa hasilkan apa yang perlu untuk hidup. Itu salah satu aset yang orang belum sadar berapa pentingnya. Untuk bisa akses air kapanpun, gak perlu tergantung PDAM. Untuk bisa generate listrik sendiri. Untuk bisa, sampai kayak potong sapi sendiri, that kind of life. Right? Orang belum paham itu berapa pentingnya. Right? Karena kalau kamu lihat 100 tahun yang lalu, 1930s, itu yang terjadi beneran. Petani-petani disuruh buang susu dan bunuh sapi tanpa dijual. Kenapa? Karena kalau dijual gak ada pembelinya. Kalau dijual harganya gak dapat harga yang bisa profit. Karena biaya produksi barang-barangnya itu kemahalan. Sehingga daripada dijual rugi, dibakar aja. Itu yang terjadi 100 tahun yang lalu.